Kultur jaringan tumbuhan. Tahapan kultur jaringan tumbuhan oleh Vika Cahya Lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dr. Betty Lukiati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kultur Jaringan Offering Pangan. Perkenalkan, saya Vika Cahya Lovely akan menggambarkan dan menunjukkan bagaimana tahapan dari kultur jaringan tumbuhan. Tahap pertama, alat dicuci dengan deterjen ataupun sabun pembersih lainnya dan disikat. Kemudian dibilas sampai bersih. Pada tahapan ini, kita harus sangat teliti terhadap setiap noda ataupun kotoran yang menempel pada alat-alat yang akan kita gunakan. Karena jika alat-alat yang akan kita gunakan dalam keadaan yang kurang bersih, maka hal ini akan mendukung terjadinya kontaminasi. Selain menggunakan sikat, kita bisa menggunakan spons sejenis seperti ini untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Pastikan kita membilasnya dengan air mengalir sampai dengan bersih. Tahap kedua, setelah botol dicuci dan dikeringkan, kemudian disterilisasi menggunakan panci serbaguna atau presto. Namun, disarankan menggunakan presto karena dengan tekanan uap yang dimiliki, diyakini lebih efektif dalam mensterilisasikan alat-alat yang akan kita gunakan. Proses sterilisasi ini berlangsung kurang lebih selama 30 menit agar segala mikroba maupun bakteri yang ada dapat hilang secara sempurna. Setelah 30 menit, alat-alat yang sudah disterilisasi dapat ditiriskan dan dikeringkan di tempat yang bersih. Tahapan pertama adalah pembuatan sari buah tomat. Tomat sebagai bahan organik sumber vitamin dalam kultur jaringan ini. Tomat yang sudah bersih dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian di blender sampai dengan halus. Sari tomat yang sudah jadi kemudian disaring. Hai, masuk ke tahap 2, pembuatan sari kentang sebagai bahan organik sumber protein dan karbohidrat di kultur jaringan kali ini. Pertama-tama, kentang yang sudah dikupas bersih, kemudian ditimbang seberat 200 gram. Setelah ditimbang, kentang-kentang tersebut kita potong dengan ukuran yang cukup kecil agar mempermudahkan saat pembuatan sari kentang nantinya. Selanjutnya, kita rebus 250 ml air sampai dengan mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan potongan kentang yang sudah dicuci bersih ke dalam panci. Diaduk-aduk sampai potongan kentang tercelup air mendidih secara sempurna. Kemudian kita tutup. Setelah air berubah warna kekuningan, selanjutnya kita saring dan kita ambil air rebusan kentang tersebut. Hai,
Masuk ke tahap 3, yaitu pembuatan medium sebanyak 500 ml. Ditambahkan agar-agar putih sebanyak 3,5 gram, gula sebanyak 15 gram, dan air kelapa muda sebanyak 150 ml. Kemudian diaduk secara perlahan agar larutan tercampur. Selanjutnya ditambahkan 150 ml sari tomat. Ditambahkan 150 ml air rebusan kentang atau sari kentang. Kemudian ditambahkan 50 ml air agar nantinya medium yang dibentuk bertotal 50 ml. Tahap 4, medium diaduk dan dimasak sampai mendidih. Tahap kelima, medium yang sudah jadi dimasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan plastik secara rapat. Kemudian diikat menggunakan karet agar medium dapat tertutup secara sempurna. Tahap keenam, medium disterilisasikan dengan menggunakan presto kurang lebih selama 30 menit. Dalam proses ini, jangan membuka atau menutup alat sterilisasi yang kita gunakan agar proses sterilisasi dapat berjalan secara optimal. Tahap ketujuh, setelah disterilisasi selama 30 menit, medium ditiriskan dan disimpan di tempat yang bersih. Inilah tampilan medium kultur jaringan tumbuhan yang sudah jadi. Explant yang dipilih pada kali ini adalah rimpang jahe. Bagian yang diambil sebaiknya adalah bagian ujung dari tanaman atau tunas apikalnya, karena pada bagian ini sel-sel masih aktif membelah, sehingga ketika akan dikulturkan, harapannya dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, jadi bagian tunas ini akan kita pisahkan dengan rimpangnya dengan menggunakan cutter atau pisau aseptis. Bagian inilah yang nantinya akan kita kulturkan ke dalam medium kultur. Nah, jadi ini adalah bagian yang akan kita kulturkan nantinya. Sebelum tunas ini dicuci bersih, kita bersihkan lapisan atau seludang yang melekat pada tunasnya. Tahap pertama, explant direndam dan dikocok dalam larutan deterjen selama 10 menit. Kemudian, explant dibilas bersih menggunakan air mengalir. Inilah larutan selain deterjen yang digunakan untuk mensterilkan explant. Tahap ketiga, explant direndam dan dikocok dalam larutan pemutih 10% selama 10 menit. Tahap keempat, explant dibilas dan dikocok dalam air steril selama 3 menit untuk menghilangkan sisa-sisa residu.
Tahap kelima, explant direndam dan dikocok dalam larutan fungisida selama 10 menit. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumbuhnya jamur saat kultur jaringan nanti. Tahap keenam, explant dibilas dan dikocok dalam air steril selama 3 menit untuk menghilangkan sisa-sisa residu. Sebelum proses inisiasi explant pada medium dimulai, alat-alat yang akan digunakan harus disterilisasikan menggunakan alkohol untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Jangan lupa kita semprotkan alkohol pada lateks yang kita gunakan. Bersihkan capit atau pinset yang akan kita gunakan dengan alkohol, kemudian panaskan dengan api lilin. Ambil bagian explant dan diletakkan di cawan Petri yang sudah tersedia. Diteteskan 1-2 tetes cairan antiinflamasi. Di sini saya menggunakan betadine, kemudian ditambahkan air steril dan diratakan. Celupkan capit ke dalam alkohol dan panaskan dengan api lilin sebelum digunakan. Jangan lupa cutter yang akan kita gunakan dicelupkan dengan alkohol dan dipanaskan dengan api lilin. Kemudian dipotong bagian nodus menggunakan cutter aseptik. Dianjurkan menggunakan skalpel. Nah, berikutnya adalah tahapan inisiasi explant pada medium kultur yang berisi nutrisi. Saat tutup dibuka, panasi mulut botol dengan api untuk mematikan mikroba. Panaskan capit dengan api, kemudian inisiasikan explant secara cepat ke dalam medium. Kemudian, panasi mulut botol kembali dengan nyala api. Dan tutup rapat segera menggunakan plastik dan karet. Dekatkan plastik penutup medium dengan nyala api, kemudian tutupkan pada medium secara rapat menggunakan karet. Kemudian panaskan dengan nyala api untuk mematikan mikroba yang menempel pada botol medium kultur.
Untuk menghindari terjadinya kontaminasi, kita bisa membalut botol medium secara rapat dengan menggunakan plester. Pada proses inkubasi, botol kultur dimasukkan ke dalam tempat inkubasi bersuhu 25-28 derajat Celcius. Tambahkan cahaya lampu untuk membantu proses fotosintesis. Sedikit tambahan terkait tahapan subkultur. Subkultur merupakan tahap pemindahan eksplan yang belum siap tanam ke medium baru. Teknik ini dilakukan dengan memotong dan menanam kembali eksplan yang telah tumbuh, sehingga jumlah tanaman akan bertambah banyak dan nutrisi untuk pertumbuhan tetap terpenuhi. Waktu pelaksanaan subkultur untuk setiap tanaman akan berbeda, tergantung pada beberapa hal. Misalnya, eksplan di dalam botol sudah tumbuh setinggi botol, atau eksplan tersebut sudah berada lama di dalam botol sehingga pertumbuhannya berkurang akibat kekurangan nutrisi atau zat hara. Hal ini biasanya ditandai dengan medium yang mulai menipis atau lebih berwarna gelap. Namun, umumnya subkultur dilakukan setiap 3-6 minggu sejak eksplan pertama diinkubasi. Setelah tahapan subkultur adalah tahapan aklimatisasi. Aklimatisasi adalah tahap pemindahan plantlet ke polybag atau pot atau medium tanah lainnya sebagai bentuk adaptasi plantlet terhadap kondisi lingkungan yang tidak aseptik. Tahapan ini akan berbeda untuk setiap jenis tanaman. Pada jahe biasanya ketika berumur sekitar 5 minggu. Proses pemindahan diawali dengan mencuci plantlet dengan air, kemudian dipindahkan ke dalam polybag. Polybag berisi campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1. Ini untuk tanaman jahe. Untuk tanaman lain juga berbeda. Kemudian, polybag disungkup plastik sampai terbentuk daun baru untuk menjaga kelembapan dan menghindari serangan hama. Selain campuran kompos dan tanah, juga dapat ditambahkan dengan lumut untuk menjaga kelembapan dari plantlet. Berikut adalah manfaat dari teknik kultur jaringan. Yang pertama adalah dapat memperbanyak tanaman secara massal dengan sifat yang identik dengan induknya. Yang kedua, mampu menghasilkan tanaman dengan sifat unggul dengan cara mengkultur tanaman memiliki sifat-sifat unggul. Yang ketiga, adanya serangan hama dan penyakit juga dapat ditekan karena kondisi lingkungan yang steril. Yang keempat, menghasilkan tanaman bebas virus. Yang kelima, sebagai upaya konservasi. Sekian pemaparan tutorial teknik kultur jaringan tumbuhan dengan eksplan tanaman jahe skala rumah tangga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!